Kali ini saya akan melakukan pengamatan untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah praktikum IPA dengan judul percobaan ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Alat yang dibutuhkan yang pertama ballpoint, yang kedua penggaris, yang ketiga buku untuk mencatat hasil pengamatan. Nah, yang terakhir adalah kardus. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah gerak seismonastik yang terjadi pada tumbuhan putri malu. Jenis sentuhan yang pertama adalah jenis sentuhan halus, di mana reaksi penutupan berlangsung lambat karena rangsangan yang diberikan ringan. Daun membuka kembali dalam waktu relatif cepat setelah rangsangan berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa rangsangan halus hanya menimbulkan sedikit perubahan tekanan pada daun. Daun menutup perlahan dan membuka kembali setelah kurang lebih 5 menit 21 detik. Jenis sentuhan yang kedua adalah jenis sentuhan sedang. Rangsangan sedang menimbulkan respon yang lebih jelas dibandingkan sentuhan halus. Daun menutup lebih cepat dan membutuhkan waktu untuk membuka kembali. Hal ini menandakan adanya peningkatan intensitas reaksi terhadap rangsangan yang lebih kuat. Daun menutup lebih cepat dan membuka kembali setelah kurang lebih 8 menit 5 detik. Jenis sentuhan yang ketiga adalah sentuhan kasar. Rangsangan kasar menimbulkan daun bereaksi sangat cepat dan menutup rapat sebagai bentuk perlindungan. Proses membuka kembali berlangsung lebih lama karena tekanan turgor memerlukan waktu lebih panjang untuk kembali normal setelah menerima rangsangan yang kuat. Daun menutup rapat dan membuka kembali setelah kurang lebih 12 menit 47 detik. Ciri-ciri yang kedua adalah gerak niktinasti. Di sini saya sudah menyiapkan pot putri malu A dan pot putri malu B. Pada gerak niktinasti ini, saya telah menyiapkan kardus dan saya akan menutup pot putri malu B menggunakan kardus. Tutup putri malu secara perlahan agar tidak tersentuh sama sekali. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit dan kita akan lihat hasilnya antara pot A dan pot B. Pada pot yang disimpan di tempat terbuka, daun putri malu umumnya akan membuka pada siang hari ketika mendapatkan cahaya dan kemudian menutup saat malam hari ketika intensitas cahaya menurun. Hal ini terjadi karena adanya perubahan tekanan turgor pada bagian pangkal daun yang dipicu oleh ritme sirkadian serta rangsangan cahaya alami. Dengan demikian, pola buka tutup daun pada pot A terlihat normal mengikuti siklus harian. Sementara itu, pada pot B yang ditutup dengan kardus, kondisi lingkungan menjadi gelap meskipun sebenarnya masih siang hari. Akibatnya, daun putri malu cenderung lebih cepat menutup atau tetap dalam keadaan tertutup karena tumbuhan merespon kondisi gelap tersebut, seolah-olah sebagai malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa gerak niktinasti sangat dipengaruhi oleh cahaya sebagai faktor eksternal. Meskipun tumbuhan memiliki ritme internal, rangsangan cahaya tetap berperan penting dalam mengatur respon gerak daun. Ciri-ciri yang ketiga adalah geotropisme negatif. Di sini saya sudah menyiapkan pot
A dan pot B dan sudah memberi label pada tanaman kacang hijau A dan tanaman kacang hijau B. Apabila kedua tanaman kacang hijau sudah berdiri tegak, yang selanjutnya adalah meletakkan wadah B secara horizontal sedangkan wadah A secara vertikal dan menyimpannya di tempat terbuka. Setelah itu, lakukan pengamatan selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, pada pot A yang dibiarkan dalam posisi tegak, pertumbuhan batang kacang hijau terlihat lurus ke atas. Hal ini terjadi karena arah pertumbuhan sudah sejalan dengan respon alami batang terhadap gravitasi, sehingga tidak terjadi pembelokan. Sementara pada pot B yang diletakkan secara horizontal, batang tanaman awalnya tumbuh mengikuti posisi awal, yaitu menyamping, tetapi setelah beberapa waktu akan terlihat melengkung ke atas. Peristiwa ini terjadi karena adanya pengaruh gravitasi yang menyebabkan distribusi auksin tidak merata, di mana auksin lebih banyak terkumpul di bagian bawah batang. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri dapat bergerak. Gerak tersebut terjadi sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti sentuhan dan cahaya.